Ya, kita sudah belajar saudara mengenai predestinasi. Ya, predestinasi single or double, tunggal atau ganda. Ya. Nah, kita sudah belajar mengenai penetapan Allah yang mencakup segala sesuatu. Jadi sebetulnya kalau kita berpijak kepada kebenaran-kebenaran yang sudah saya nyatakan, maka tidak perlu disangsikan lagi bahwa penetapan Allah itu mencakup segala sesuatu. Karena memang Allah itu Maha Kuasa. Dan tidak ada kuasa lain yang bisa melampaui kuasa Allah. Dan Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Dan satu-satunya yang mempunyai rencana terhadap seluruh ciptaannya. Ya Allah yang merencanakan, tidak ada yang lain. Malaikat tidak ikut-ikut dalam perencanaan. Yang merencanakan semuanya dari Alfa sampai Omega adalah ya Allah Tritunggal yang merencanakan dengan sempurna. Ya, perencanaan Allah itu bukan perencanaan seperti saudara dan saya yang tambal sulam istilahnya gitu. Rencana tambal sulam. Kalau perusahaan makin lama makin besar, tentunya makin sempurna rencananya perusahaan itu. Kalau perusahaan pribadi atau apa itu nah istilahnya itu ya yang produksi home industry atau apa begitu. Nah, itu mungkin rencananya masih tambal sulam. Tapi kalau perusahaan gede ya sudah produksinya satu hari bisa memproduksi ratusan juta produksi, wah ya itu sudah perencanaannya pasti lebih matang. Nah, apalagi Allah kita. Tentunya Allah kita bukan tambal sulam kan rencananya. Mungkin saudara pikir malah Allah itu nggak punya rencana apa-apa. Konyol banget deh. Konyol banget kalau Anda punya Allah yang nggak punya rencana apa-apa. Dan membiarkan segala sesuatu berjalan dengan sendirinya seperti teisme. Jelas itu tidak benar. Ya, kita menegaskan saudara dan saya, Allah kita adalah Allah yang sempurna rencananya seutuhnya, ya istilahnya holistik, ya dan secara mencakup secara keseluruhan, ya secara komprehensif, secara integrated, ya kurang apa lagi, secara harmonis, ya mencakup perkara kecil, perkara besar, perkara jahat, perkara baik, perkara dahulu, perkara sekarang, perkara yang akan datang, ya apapun, ya bahkan selembar rambut pun ada di dalam kedaulatan rencananya yang agung dan mulia. Hanya kita seringkali nggak pahamnya, lah kalau rencana Allah mencakup segala sesuatu, lah manusia punya kebebasan apa enggak? Lalu manusia kok jadi robot, segala sesuatu ditentukan, manusia tidak punya kebebasan. Ya, manusia yang tidak punya kebebasan itu manusia yang tidak bermoral, ya dan lain-lain dan lain-lain. Tapi kita tidak pernah mengatakan manusia jadi robot, meskipun Allah menetapkan segala sesuatu. Manusia tidak pernah dipaksa untuk
melakukan kejahatan karena dia melakukannya menurut kehendaknya sendiri. Dia tidak dipaksa. Dan manusia juga tidak dipaksa juga untuk menerima Tuhan. Tapi Tuhan bukan caranya memaksa ya. Jadi kita kalau belajar doktrin manusia dan dosa, doktrin keselamatan, bagaimana orang bisa menerima keselamatan yang datang dari Allah? Dipaksa? Diancam? Tidak. Justru kesadarannya dinormalkan atau kesadarannya dipulihkan. Sebagaimana kebenaran itu dia bisa menyadari sesuai dengan fakta dan kebenaran yang ada. Yaitu faktanya apa? Faktanya ya manusia berdosa, manusia membutuhkan juru selamat. Kalau tidak menerima juru selamat atau tidak melalui juru selamat, dia akan binasa. Nah, itu kesadaran dari mana? Ya dari pekerjaan Roh Kudus. Ya, nah ini semua Allah itu bekerja itu secara keseluruhan, holistik, secara sempurna, secara seutuhnya, mencakup semuanya ya, secara komprehensif dan berkaitan satu dengan yang lain ya di dalam satu kesatuan ya, integrated. Nah, itulah Allah, cara kerja Allah. Tapi tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Setiap manusia punya tanggung jawab terhadap segala langkah hidupnya, tindakannya, ya, dan apapun yang dia lakukan semua ada di dalam kontrol Allah, dalam kendali Allah, dalam penetapan Allah, ya, di dalam kuasanya, kedaulatannya, ya, dan seluruh atribut Allah. Sudah, nggak ada yang perlu diragukan lagi. Nah, saya mau mengajak saudara diskusi untuk poin-poin selanjutnya dari bahan saya. Kita yang minggu lalu ya, atau hari Kamis yang lalu sudah membahas cukup detail tentang penetapan Allah di mana Allah menggunakan dosa atau kejahatan untuk menggenapi rencananya. Saudara yang belum ikut kemarin, hari Kamis, silakan ikut sesi yang ke-8. Hari ini kan sesi ke-9. Saya anjurkan saudara ikut semua. Yang belum dengar sesi 8, harap ikut sesi 8. Ya, karena sangat penting itu untuk menyambung ke sesi 9. Tapi seandainya saudara sekarang ini belum lihat sesi 8, ya nggak apa-apa, ikuti dulu sesi 9. Nanti yang belum jelas, saudara bisa lihat di sesi 8 akan sangat jelas. Karena saya sudah mendahului semua pembicaraan. Yang mau lihat lengkap, silakan mulai dari sesi pertama. Ya, mau lihat lebih lengkap lagi, lihat dari sesi Arminianism vs Calvinism. Ya, ini karena nyambung semua. Dan saya sudah membahas tentang satanologi, saudara bisa lihat ya, tentang bahasa roh, saudara bisa lihat tentang pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, saudara juga bisa lihat semuanya di playlist ya, channel Stris spasi ngagel. Ya, Stris STRIS spasi ngagel. Semua seri-seri yang saya bahas cukup, boleh dikatakan cukup lengkap. Ya, kalau saudara mau belajar dengan serius
Ya, belajar dengan serius, santai sih santai. Makanya saya tidak langsung seperti orang kuliah ya, bahas materi-materi kuliah yang begitu padat dengan materi-materi yang banyak sekali. Enggak, saya satu persatu aja. Tapi satu persatu, tapi mendasar, tapi juga mencakup hal yang meluas sekali. Ya, apa yang saya paparkan ini menjadi dasar untuk keyakinan yang secara meluas. Ya, ini basic. Saya lebih senang bicara basic daripada bicara yang sudah terlalu advance, yang justru basicnya belum kuat, belum sudah mau advance. Ya, ini ya, kalau dasar rumah itu nggak kuat ya roboh. Oke ya, lanjut aja. Nah, ini pertanyaannya, mengapa dalam rencana yang demikian sempurna bisa ada kejadian manusia jatuh dalam dosa? Jawabannya sebetulnya gampang ya, semua ya kedaulatan Allah gitu kan. Tapi kok bisa ada dosa muncul? Ya, kenapa ada dosa muncul? Nah, di sini saya mau memaparkan faktanya dulu. Ya, faktanya dulu bahwa terjadinya dosa itu atau adanya dosa itu atau dosa itu menjadi ada, itu karena semua di dalam kedaulatan dan penetapan Allah. Dan saya sudah buktikan bahkan Tuhan pakai kejahatan untuk menggenapi rencana Tuhan. Ya, Tuhan pakai kejahatan untuk menggenapi rencana Allah. Saudara jangan terjebak dengan konsep bahwa Allah itu Maha Suci dan Allah yang Maha Suci sama sekali tidak bisa berkontak atau berrelasi dengan manusia yang berdosa. Bisa, buktinya bisa kan. Waktu Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, Allah yang menghampiri Adam dan Hawa. Nah, ini yang saudara perlu tahu. Yang nggak bisa datang kepada Allah itu bukan Allah yang nggak bisa menghampiri manusia. Tapi yang nggak bisa itu adalah manusia yang mau berusaha menghampiri Allah, itu yang nggak bisa. Di dalam kejatuhan terbukti manusia yang nggak mampu datang kepada Allah yang benar. Dan yang dinyatakan Alkitab adalah Allah justru yang mendatangi orang berdosa. Saya ulangi, Allah yang mendatangi orang yang berdosa. Jadi kalau prinsipnya Allah itu sudah nggak mau sama sekali dengan terjadinya dosa, ya, Allah itu tidak mau sama sekali bersentuhan dengan dosa, maka kesimpulannya adalah ya sudah, Allah akan putus, Allah akan tinggalkan semuanya, termasuk Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Silakan jatuh, gua nggak mau tahu lagi, dan gua tidak mau hubungan lagi. Selesai, finish, kamu binasa. Ya, saya nggak ada urusan lagi sama kamu. Nah, itu kalau Allah benar-benar strict dengan prinsip, aku suci, kamu dosa, maaf, saya nggak mau berhubungan dengan kamu lagi. Ya, itu bukti pertama ya, bahwa Tuhan masih mau berkomunikasi dengan Adam dan Hawa setelah mereka
jatuh dalam dosa. Yang nggak mampu datang kepada Allah justru Adam dan Hawa yang nggak mampu datang kepada Allah. Kenapa? Karena mereka begitu dengar Allah ketakutan sembunyi dan tidak mau keluar. Meskipun Allah sudah bertanya, di mana kamu? Ya, Adam dan Hawa, di mana kamu? Nah, itu membuktikan bahwa Allah masih mau menghampiri manusia berdosa. Yang kedua, bukti yang kedua, bahwa Allah itu masih mau mengadakan satu ya istilah atau berelasi lah, yaitu ya gampangnya berelasi. Allah masih mau menjalin relasi dengan manusia yang berdosa. Contoh lain, Allah ternyata juga melibatkan atau memanggil atau memilih nabi-nabi untuk menjadi corongnya Allah atau yang menyampaikan maksud firman Allah atau menyampaikan kata-kata Allah kepada umatnya. Itu tugas nabi. Dan Tuhan yang panggil nabi, Tuhan yang mengutus nabi. Pertanyaannya bagi kita adalah, nabi itu orang berdosa enggak? Nabi itu orang yang sudah terdistorsi oleh dosa enggak? Atau nabi orang suci tanpa dosa? Bagaimana menurut Bapak Ibu, nabi itu orang berdosa apa enggak? Orang berdosa, Pak Andi. Orang berdosa. Orang berdosa, Pak. Yes. Nah, kalau nabi orang berdosa, kenapa Tuhan mau pakai orang berdosa? Karena tidak ada yang tidak berdosa, Pak. Nah, maksudnya ya sudah, Tuhan langsung aja, enggak usah pakai orang. Bukan lalu, wah enggak ada orang ya, tapi Tuhan butuh orang. Ya sudahlah, aku daripada enggak ada yang aku bisa pakai, ya sudahlah, aku masih butuh orang berdosa. Bukan begitu. Bukan karena enggak ada yang enggak dosa, lalu Tuhan terpaksa pakai orang berdosa. Bukan. Tuhan mau langsung tanpa manusia berdosa pun bisa. Tapi kenapa mau pakai? Nah, itu yang poinnya. Kalau Anda menangkap maksud saya ini, dari tadi awal saya bicara, Anda menangkap maksudnya. Bahwa Tuhan itu meskipun dia maha suci, dia tetap yang mau menghampiri orang berdosa. Bukan Tuhan butuh orang berdosa, sama sekali nggak butuh. Itu kesimpulan ngaco itu kalau ada orang bilang Tuhan masih butuh kita. Ngawur banget. Ya, kesimpulannya ngaco banget itu. Tuhan masih butuh kita. Meskipun kita sudah jatuh dalam dosa, Tuhan masih membutuhkan kita. Tuhan tuh nggak butuh siapa-siapa. Tuhan mau lenyapkan semuanya, sudah habis lenyap. Tapi justru itu yang dinyatakan oleh Alkitab, Tuhan itu tetap mau berhubungan dengan orang yang berdosa. Jadi siapa bilang Tuhan tidak mau pakai dosa? Tuhan pakai itu. Nabi itu orang berdosa, Tuhan pakai. Rasul-rasul yang dipilih Tuhan Yesus itu bukan orang-orang sempurna. Mereka juga manusia berdosa, banyak kelemahan, banyak kekurangan. Bahkan sudah dididik bolak-balik, masih menjengkelkan bagi Tuhan Yesus. Menjengkelkan murid-muridnya ini bolak-balik diomongin, kamu masih nggak ngerti saja. Ya, kira-kira seolah-olah bahasa sehari-harinya begitu. Kamu ini sudah aku ajari sedemikian rupa, masih nggak ngerti aja. Nah, itulah kira-kira kadang-kadang Tuhan
menegur para murid-muridnya yang ya istilahnya kok tell me gitu ya. Tapi ya itu memang bagian daripada Tuhan Yesus mendidik murid-muridnya. Oke, kembali lagi. Jadi sebetulnya Tuhan itu jelas-jelas pakai dosa, saudara. Siapa bilang Tuhan tidak mau pakai dosa? Tuhan tidak dosa menjijikkan bagi Tuhan. Ya kalau menjijikkan ya sudah dibuang semua. Manusia-manusia dibuang semua karena menjijikkan semua. Ya, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sudah Allah tidak mau lagi menghampiri Adam dan Hawa. Goodbye, selesai. Aku jijik dengan semuanya itu. Tamat. Riwayat hubungan kita sudah selesai sampai di sini. Tamat. Enggak loh. Tuhan masih menghampiri. Kain yang begitu jahat aja Tuhan masih menghampiri. Sudah membunuh Habil, Tuhan masih menghampiri. Luar biasa sekali. Lain dengan kadang-kadang konsep yang kita kenal, wah begitu manusia berdosa, selesai. Tuhan sudah murka, putus hubungan, tamat, gua usir. Gua enggak mau hubungan sama kamu lagi. Enggak. Dihukum benar, manusia berdosa dihukum benar. Diusir dari Taman Eden benar. Tapi apa seperti itu lalu Tuhan enggak mau hubungan lagi? Selesai. Kalau Tuhan enggak mau hubungan lagi, selesai ya sudah. Habis, mati semua. Ya, oke. Lalu yang ketiga, yaitu yang saya jelaskan Kamis yang lalu, bahwa Tuhan itu juga bahkan pakai bangsa-bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah, bahkan yang terkenal dengan orang-orang fasik itu, dipakai Allah jadi alat Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Saudara jangan tanya sama saya ayatnya mana Pak, baca sendiri. Ya, kadang-kadang orang Kristen tuh enaknya cuma ayatnya mana Pak, ayatnya mana Pak. Ya Anda kan bisa baca Alkitab toh. Coba baca riwayatnya itu bangsa Israel waktu di kitab Samuel sama raja-raja sama Tawar. Baca itu. Nanti kita lihat itu bagaimana semua skenario-nya itu datang dari Allah. Benar, raja itu ada yang jahat, ada yang baik, ada yang memberontak, ada yang bersekutu dengan bangsa kafir. Ada yang tetap setia sama Tuhan. Macam-macam, semua ada di dalam kendali kontrol Allah. Ya, itu. Jadi dosa ini bukan di luar kendali Tuhan. Dosa ini bukan membuat Tuhan jadi kaget dan kemudian Tuhan tidak nyangka-nyangka kalau manusia yang diciptanya bisa berdosa. Tuhan terkejut. Ya, Tuhan di luar perhitungan Tuhan. Itu yang perlu saudara pertimbangkan dari jawaban-jawaban tradisional yang kita seringkali dengar. Ya, jawaban tradisional adalah kenapa kok Tuhan membiarkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Jawabannya adalah Tuhan menghargai kebebasan. Tuhan menghargai pilihan Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan manusia sebagai manusia bermoral yang punya kehendak bebas untuk memilih mana yang baik dan yang jahat. Jadi Tuhan serahkan semua keputusan kepada manusia yang memilih. Ya, mau setia atau tidak setia terserah manusia. Tuhan tidak mau ikut-ikut, Tuhan tidak mau atur, Tuhan memberi kebebasan kepada manusia. Ini jawaban klise yang bolak-balik saya dengar
Kalau ditanya, ada hamba Tuhan yang tanya, dari mana kok bisa jatah dosa? Karena Tuhan memberi kebebasan. Kedua, karena Tuhan sebagai Allah yang menciptakan manusia dengan kebebasannya, Tuhan juga memberi ujian kepada manusia. Memberi ujian. Untuk mereka membuktikan kesetiaan mereka sama Tuhan, itu perlu ada ujian. Nah, ini jawaban-jawaban klise menurut saya. Ya, saya agak, ya istilahnya, istilahnya apa ya, mengcounter jawaban-jawaban itu. Saya mengcounter. Ya, mengcounternya begini. Kalau Tuhan memberi kebebasan, apa Tuhan nggak tahu kalau kebebasan yang diberikan kepada Adam dan Hawa itu pasti membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Saya ulangi pertanyaan saya. Tadi kan katanya Tuhan menciptakan manusia dengan memberi kebebasan. Kebebasan untuk memilih mau setia atau tidak setia. Karena manusia bukan robot. Nah, kan berbagai penekanannya gitu. Manusia bukan robot. Dan Tuhan memberikan kebebasan. Tapi saya mau tanya, apakah Tuhan nggak tahu gara-gara kebebasan yang Dia berikan kepada manusia untuk memilih, manusia pasti pilih dosa dan melawan aturan Tuhan atau hukum Tuhan? Tahu nggak? Tuhan tahu nggak kalau kebebasan itulah yang dengan kebebasan itulah Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa? Tahu Pak Andi. Tahu Pak Andi. Tahu. Karena manusia lebih condong ke dagingan. Ya, kalau Tuhan tahu, kenapa kok tetap dibiarkan dalam kebebasannya manusia jatuh dalam dosa? Kok Tuhan tidak menghindarkan itu? Nah, itu. Lalu jangan dijawab dulu. Nah, renungkan pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi, kenapa Tuhan kalau sudah tahu manusia bakal jatuh dalam dosa, kenapa Tuhan membiarkan dan Tuhan tidak menghindarkan manusia dari kejatuhan? Kalau Tuhan mau menghindarkan kan bisa. Ya. Pertanyaan berikutnya, kenapa Tuhan juga justru menaruh pohon pengetahuan yang baik dan jahat dengan larangan bahwa kamu tidak boleh makan ini. Semua yang lain boleh kamu makan. Yang ini tidak boleh kamu makan. Apakah Tuhan waktu buat peraturan itu, Tuhan juga nggak tahu kalau akhirnya bakalnya Adam dan Hawa ambil buah itu justru. Justru yang dilarang itu yang diambil. Dan Tuhan di dalam maha taunya pasti sudah tahu bakal diambil. Makanya kalau dikatakan dosa itu bukan penetapan Allah, itu semua akan kontradiksi dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Kalau Tuhan tidak menetapkan dosa, kenapa Tuhan membiarkan Adam dan Hawa pasti yang bakal buah itu diambil? Kalau Tuhan tidak menghendaki Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tidak merencanakan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan Tuhan tidak mau terjadinya dosa. Ya, semua faktor pendukung
mendukung terjadinya dosa, Tuhan langsung lenyapkan. Kan beres kan? Semua faktor pendukung terjadinya dosa, Tuhan lenyapkan. Misalnya, ular. Tuhan sudah tahu ular ini mau datang, ini mau apa. Tuhan tahu. Dan Tuhan juga sebetulnya sudah tahu pasti ular ini berulah bagaimana. Tahu pasti. Dan Tuhan juga sudah tahu ular itu akan membujuk Hawa. Tuhan juga sudah tahu Hawa akan tertarik pada akhirnya. Dan akan makan. Jadi kalau Tuhan sudah tahu semuanya dan Adam dan Hawa itu pasti kalah pinter sama ular. Jadi buat apa lagi Tuhan mau menguji? Orang menguji itu tujuannya kan supaya naik kelas. Tapi dia sudah tahu dengan ujian ini pasti Adam dan Hawa tidak naik kelas. Dan fail. Lalu karena Adam dan Hawa bakal fail, lalu Tuhan tidak menghendaki Adam dan Hawa fail. Tuhan juga tidak punya rencana Adam dan Hawa fail. Kenapa masih dibiarin terus? Ularnya jalan-jalan mau mendekat kepada si Adam dan Hawa. Tuhan juga kasih izin, kasih green light. Silakan. Ya, saya yakin waktu si ular yang dipakai iblis itu mau masuk ke Taman Eden itu dan mau menggoda Adam dan Hawa, pasti harus seizin Allah. Tidak mungkin tidak diizinkan Allah. Tidak mungkin Allah lagi teledor. Ya, lalu Allah masih happy-happy dengan malaikat-malaikatnya di surga, lalu tidak memperhatikan di Taman Eden ada ular yang mulai rambat-rambat. Tuhan tidak perhatikan. Dan waktu mereka bercakap-cakap, Tuhan juga tidak perhatikan. Sampai Adam dan Hawa jatuh, baru berita kejutan di surga. Aduh, Adam dan Hawa jatuh. Waduh, saya sudah tidak jaga Adam dan Hawa itu. Aduh, kita kurang mengontrol itu di Taman Eden itu. Apa seperti itu ceritanya? Saya yakin 100% tidak seperti itu. Jadi yang benar yang bagaimana? Pasti Tuhan yang memberi izin kepada si ular untuk menggoda Adam dan Hawa. Mirip seperti Ayub yang dimana iblis minta izin Allah untuk dibuka perlindungannya, ya, dan hartanya bisa dirampas. Siapa ini ya? Tolong volume, tolong mic-nya di mute. Ya, dan kemudian Ayub, iblis minta izin sama Tuhan untuk bisa merampas semua harta Ayub, bahkan sampai anak-anaknya juga mati. Izin dari Allah. Nah, saya juga percaya waktu Adam dan Hawa, waktu iblis mau menggoda Adam dan Hawa, ya. Ini suara siapa ya? Tolong hostnya mute, mic-nya di mute. Ya maaf ya, saya kalau lagi ngomong lalu dengar suara-suara gitu saya terganggu sekali. Konsentrasi saya jadi agak bubar. Ya, jadi kembali lagi ya. Jadi iblis yang ingin menggoda Ayub itu harus seizin Tuhan. Demikian juga waktu ular mau menggoda Adam dan Hawa, pasti seizin Allah. Karena apa? Karena Allah itu yang mengontrol segala sesuatu. Ya, Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Nah, kalau Tuhan sudah tahu
bahwa ular itu akan pasti lebih pintar dari Adam dan Hawa. Allah tahu nggak? Kalau ular itu pasti lebih pintar dari Adam dan Hawa. Allah tahu nggak? Kalau Adam dan Hawa pasti kalah dengan ular, kalah pintar dengan ular. Ya. Pasti tahu kan? Jawabannya enggak mungkin nggak tahu. Allah tahu, tapi Allah mengizinkan. Meskipun tidak tertulis di Alkitab bahwa Allah mengizinkan ular untuk menggoda Adam dan Hawa. Tapi mana ada yang Allah nggak tahu. Karena Allah itu maha tahu. Mana ada Allah yang nggak ngerti apa yang akan terjadi di kemudian hari. Pasti Allah tahu semuanya. Makanya kita kalau beranggapan bahwa itu di luar rencana Tuhan, ya tambah kacau balau namanya. Ya, tambah kacau balau berarti Tuhan itu tidak punya rencana yang jelas di dalam semua kejadian itu. Oke. Ya, lanjut. Jadi dengan demikian, kesimpulannya itu kejadian tersebut itu sudah pasti ada di dalam penetapannya. Kalau Tuhan tidak mau, gampang aja kok. Yaitu tadi, ularnya langsung di stop. Berhenti. Jangan jalan terus. Jangan dekati Adam dan Hawa. Saya tahu maksudmu buruk. Maksudmu jelek. Berhenti situ. Kalau tidak, gua hancurin tuh. Selesai. Kenapa Tuhan biarkan? Atau waktu Adam dan Hawa mulai tertarik dalam diskusi dengan si ular, Tuhan langsung ingatkan. Adam dan Hawa, ingat. Apa yang kukatakan? Langsung kaget Adam dan Hawa. Langsung, oh ya Tuhan. Amin. Saya akan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan saya. Silent. Waktu itu silent. Tidak ada peringatan. Tidak ada halilintar misalnya yang yang menggelegar, yang membuat kaget Adam dan Hawa misalnya. Enggak. Malah dilihat buahnya itu cantik. Waduh, enak. Ya. Sampai kepengen dicoba. Seperti itu. Nah, ini semua bukan saya ini mau menjebak Anda untuk mengikuti suatu prinsip double predestinasi. Enggak, ini bukan jebakan. Ini justru kita meneliti sama-sama. Sebetulnya di dalam proses itu ada sesuatu di balik proses itu. Sesuatunya apa? Sesuatunya ya pasti rencana Tuhan. Iya kan? Di balik semua peristiwa itu pasti ada sesuatu, yaitu rencana Tuhan. Kalau saudara bilang malah itu bukan rencana Tuhan, nah itu yang malah aneh. Di balik semua itu tidak ada rencana yang jelas. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pun tidak ada rencana yang jelas. Ya, justru bukan berita Alkitab. Berita Alkitab itu semua itu jelas. Semua itu ada rencana yang jelas. Ya. Oke. Saya harap saudara melihat semua ini di dalam perspektif kedaulatan Allah yang bisa memakai segala sesuatu. Yang minggu lalu saya sudah jelaskan, bisa memakai saudara-saudara Yusuf yang berencana kejahatan terhadap Yusuf. Justru dipakai Allah untuk menggenapi rencana. Bangsa Israel yang minta raja sebagai pemberontakan kepada Allah, justru dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya bahwa Israel memang harus ada raja.
Dan raja yang benar-benar raja adalah raja segala raja, yaitu Yesus Kristus. Ini semua di dalam rencana Allah. Bahwa Israel minta raja, silakan. Saya kasih raja. Dan akhirnya raja-rajamu pun tidak sanggup membuat kamu mengalami hidup sejahtera. Raja-rajamu akhirnya kacau balau, hancur lebur, termasuk kerajaan menjadi pecah, dan akhirnya jatuh di bawah jajahan bangsa kafir. Itu yang Tuhan mau tunjukkan. Manusia yang kepingin raja, dan raja itu raja manusia yang berdosa. Hasilnya kamu rasakan. Dan Tuhan sedang mempersiapkan raja segala raja. Itu poinnya. Makanya kita lihat secara global, saudara. Lihatnya itu lihat secara dari alfa sampai omega. Oh, yang Tuhan maksud dengan raja itu yang bagaimana? Ternyata maksudnya raja orang Yahudi yang paling sejati, yaitu Kristus. Tidak ada raja yang lain yang bisa diandalkan kecuali Kristus. Ya, luar biasa sekali kan rencana Tuhan itu. Jadi Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudara. Rencana saudaranya sangat jahat. Ya, dijual. Ayahnya dilaporin, Yusuf sudah mati. Ini pakaiannya dicapik oleh binatang buas, berdarah-darah. Ya, sangat jahat itu saudara Yusuf. Ternyata di balik itu Tuhan punya rencana. Rencana apa? Memelihara suatu bangsa yang besar. Yaitu waktu kelaparan, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir dan minta makan bahan makanan. Dikasih sama Yusuf. Dan Yusuf akhirnya punya rencana semua saudara-saudaranya dan ayahnya boleh tinggal di Mesir. Akhirnya bangsa Israel menjadi bangsa yang besar di Mesir. Itu rencana Tuhan melalui apa? Kejahatan saudara-saudara Yusuf. Dan seperti yang tadi saya bilang, akhirnya Tuhan juga pakai bangsa-bangsa kafir yang jahat itu dan tidak mengenal Allah dan pemberontak Allah itu untuk jadi alat menghajar bangsa pilihan yang justru melawan Allah. Bangsa pilihan ini dihajar oleh bangsa kafir. Dan itu sebetulnya amat sangat mempermalukan bagi Israel yang bergengsi. Dialah bangsa pilihan. Dialah bangsa yang punya Allah. Allah berada di pihak dia. Kita pasti menang. Akhirnya malah kalah perang. Akhirnya malah tambah dijajah. Akhirnya malah tambah diperbudak. Dan itu ratusan tahun perbudakannya. Sampai zaman Tuhan Yesus masih dijajah. Itu semua di dalam rencana Tuhan. Tapi di dalam semua rencana Tuhan kita melihat ada pusat daripada semuanya. Pusat sentral dari semuanya. Dan sentral daripada semuanya itu adalah salib Kristus. Ini yang luar biasa. Jadi kejatuhan manusia dalam dosa itu ada pusat dari seluruh rencana Allah, yaitu salib Kristus.
Ini jawaban daripada sebetulnya semua pertanyaan. Kenapa Tuhan menetapkan dosa? Kenapa Tuhan mengizinkan dosa? Kenapa Tuhan merencanakan dosa? Kenapa ada kejahatan? Kenapa manusia melawan Allah? Kenapa ada malaikat jadi setan? Dan sebagainya. Semua pertanyaan itu jawabnya. Pusatnya adalah rencana Allah yang paling agung dan mulia, yaitu salib Kristus. Sudah, tidak ada jawaban lain yang lebih sempurna dari ini. Dan ini bukan jawaban saya, ini Alkitab yang menyatakan bahwa salib adalah pusat dari seluruh rencana Allah. Itu Alkitab. Yohanes 3:16 itu pusat dari seluruh Alkitab. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu pusat dari seluruh Alkitab. Ya. Dan pusat dari seluruh Alkitab ini membawa bukan semata-mata untuk kepentingan manusia, titik, salah besar. Itu kan antroposentris kalau salib Kristus hanya untuk manusia. Dan itulah rencana Allah paling akhir, yaitu bagi manusia. Berarti manusia yang jadi pusat. GR amat, manusia menjadi pusat. Pusatnya itu salib Kristus. Ya, dan hasil daripada semuanya adalah SDG, Soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Allah. Manusia diselamatkan pun adalah supaya manusia memuliakan Allah. Jangan GR Anda dan saya, jangan GR, oh Tuhan sampai mau mati buat saya. Oh betapa berharganya saya di mata Allah. Ya memang betul, tapi tidak sampai di situ titik. Lalu Anda yang dimuliakan, Anda yang ditinggikan, lalu Anda lebih dari Allah. Mana mungkin Anda lebih dari Allah? Kita diselamatkan supaya kita mengerti. Untuk apa aku diberi hidup? Supaya hidupku memuliakan nama Tuhan. Nah, itu poinnya. Ya, saya masuk ke poin berikutnya. Ya, dari sudut pandang manusia, nampaknya dosa dan standar hukum Allah adalah sangat bertolak belakang. Ya, perhatikan ini. Dari sudut pandang manusia, nampaknya dosa dan standar hukum Allah adalah sangat bertolak belakang. Namun, kita menyaksikan bahwa Allah dapat memakai dosa sebagai alat negatif untuk menggenapi rencana Allah yang agung dan mulia. Oke, poin 2 ini sudah saya jelaskan semua. Saya harap Anda langsung paham. Berikut. Ini mestinya nyambung ya, tapi tidak apa-apa. Oke, poin berikut. Kejatuhan manusia dalam dosa menunjukkan betapa manusia sangat lemah dan pasti hancur tanpa topangan dari Tuhan. Justru ini yang Tuhan mau. Justru ini yang Tuhan mau supaya manusia sadar bahwa hidupnya bisa menjadi hidup karena ada topangan yang dari Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya, hidupmu itu dalam topangan Tuhan. Kalau tidak ada topangan Tuhan, kamu hancur lebur dan lenyap
tak berbekas. Kenapa? Ya karena kamu itu hanya ciptaan. Kamu bukan Superman. Kita semua ini cuma ciptaan. Dan namanya ciptaan bergantung mutlak pada pencipta. Saudara jangan lupa bahwa saudara itu bergantung mutlak pada sang pencipta. Karena apa? Karena saudara ciptaan. Dan semua ciptaan bergantung mutlak pada sang pencipta, termasuk manusia. Ya. Dan Tuhan ingin saudara dan saya menyadari itu. Menyadari itu. Dan orang yang disadarkan Tuhan akan hal ini, ya, untuk supaya sadar bahwa manusia itu tanpa pertolongan Tuhan akan habis, hancur, lenyap. Maka bersyukurlah kalau saudara dan saya bisa menyadari bahwa hidup itu ada di dalam topangan Allah. Hidup dan mati itu dalam topangan Allah. Ada orang kepengen hidup, tapi kematian menjemput dia. Ada orang kepengen mati, tapi yang enggak mati-mati. Kenapa bisa begitu? Ya karena semua di dalam penetapannya yang sempurna. Loh, bagaimana Pak dengan orang bunuh diri? Kan tuh dia yang pilih, dia mati pada saat itu. Dan akhirnya dia menjatuhkan badannya dan mati. Itu pun dalam penetapan Allah. Kalau orang belum waktunya mati, bunuh diri pun tidak jadi mati. Saya menyaksikan sendiri. Beberapa kali orang bunuh diri tidak jadi mati. Tertolong sebelum kebablasan. Ya, benar ini. Ada orang yang sudah berumur, cukup berumur. Stres mungkin karena tekanan jiwa dan sebagainya. Dia tersiksa sekali dengan stresnya itu. Sehingga kemudian dia bunuh diri, minum Baygon. Tapi nggak mati. Luar biasa sekali. Ya, pada Baygon satu wadah botol itu diminum semua gitu. Sampai saya dengar cerita katanya air seninya itu juga semua yang keluar itu adalah cairan Baygon. Luar biasa sekali dan itu bisa sembuh. Ya bisa sembuh, mestinya ginjal rusak semua itu, mahnya yang kan itu. Ya. Kita kan minum sedikit keracunan sudah langsung lemes semua kan. Ini minum Baygon satu botol, bayangkan, tapi nggak mati. Ini ya namanya apa? Belum waktunya. Tapi saudara jangan coba-coba loh ya. Saudara lalu mendengar uraian saya, ya sudahlah, aku tak coba aja bunuh diri, untung-untungan. Kalau belum waktunya mati, ya aku nggak mati. Kalau waktunya mati, ya mati. Itu kata Pak Andi Alim. Jadi saya coba-coba aja. Jangan. Itu namanya Anda mencoba Tuhan. Ya, kita tidak diajar untuk mencoba Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya pasti diajar untuk ya taat lah ya. Bukan untuk mencoba-coba. Oke. Jadi kejatuhan ini menunjukkan apa? Menunjukkan manusia yang amat sangat lemah dan bergantung pada topangan dari Tuhan.
Loh itu sampai kapan, Pak? Ya sampai selamanya. Ya, sampai selamanya. Jadi sekarang pun setelah kita dalam Kristus, kita sadar benar hidupku ada sepenuhnya dalam topangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menopang hidupku, ambles, habis, lenyap. Ya, saya makin melihat riwayat-riwayat di dalam tokoh Alkitab itu, di dalam Alkitab, riwayat-riwayat tokoh Alkitab. Bagaimana mereka itu? Hebat-hebat orangnya. Tapi kalau topangan Tuhan itu diambil, sehebat apapun manusia, lenyap. Sudah terbukti semua dalam seluruh Alkitab terbukti. Saya sudah baca Alkitab. Saya sudah melihat tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan luar biasa itu. Ya, kalau Tuhan ambil sedikit bagian dari anugerahnya, langsung kolaps. Contoh misalnya, ya ini katanya orang tuh senang kalau dikasih contoh. Ya sudah, saya kasih contoh. Ya, contohnya adalah Nabi Elia yang dipakai Tuhan untuk melawan nabi-nabi palsu. Dan di mezbah itu ya minta api yang dari Tuhan. Wah, itu pertunjukan luar biasa dari ribuan orang yang melihat melawan ratusan nabi palsu. Elia dengan gagah melawan nabi-nabi palsu itu dan semuanya kalah. Ya, Elia yang menang karena yang api turun dari langit, hanya Elia yang berhasil. Mereka semua tidak berhasil. Hanya nabi-nabi palsu itu dibunuh. Tapi Elia kan bangga kan? Menghadapi semua itu kan bangga tuh. Tapi waktu itu Isabel bernasar akan membunuh, menghabisi Elia. Langsung Elia gemeter, langsung lari ketakutan dan meninggalkan jauh-jauh dari Isabel. Ya, dengan seorang wanita. Saudara bayangkan, dengan nabi yang ratusan tuh dia begitu berani luar biasa. Dengan Isabel yang wanita, yang istilahnya wanita dibandingkan nabi yo, nabi palsu yo, ya mestinya ratusan lagi ya, mestinya lebih takut sama nabi palsu yang jumlahnya ratusan itu dengan cuma satu orang wanita. Ya meskipun itu istri raja ya. Nah, tapi itu menunjukkan apa? Elia itu manusia biasa. Ya, saudara jangan merasa ada orang luar biasa di dunia. Tidak ada. Salah itu kesimpulannya itu. Kita ini manusia biasa yang penuh apa dengan kelemahan, kekurangan. Dan kita kalau bisa eksis itu kita karena ditopang oleh Allah. Saudara dan saya ditopang. Saya juga sekarang ditopang. Kalau saya nggak ditopang, saya nggak bisa bicara seperti ini. Saya juga tidak bisa mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang Tuhan nyatakan kalau saya tidak ditopang. Lenyap. Saya akan lenyap. Daud itu loh, ditarik sedikit anugerahnya, langsung kolaps. Langsung dia melakukan dosa yang begitu jahat. Daud. Siapa Daud? Bukan Superman. Manusia biasa, penuh dengan kelemahan. Hidupnya ada dalam topangan Allah. Begitu Tuhan tarik topangannya, langsung sudah, kalau bahasa Surabayanya, lembung. Ya toh. Lembung. Kelepek. Sudah. Itulah manusia.
Jangan sombong. Jangan merasa hebat. Kalau Anda bisa punya prestasi-prestasi, wah bikin ini, wah hebat, dipuji-puji banyak orang. Wah hebat, ini hamba Tuhan hebat, luar biasa. Ingat, Anda sedang ditopang oleh Tuhan. Begitu topangannya diambil sedikit, kolaps. Ya, saya sudah banyak belajar. Hidup saya juga begitu gampang kolaps. Ya, saya mungkin beberapa tahun di dalam hidup saya sebagai yang dulunya dipercaya sebagai gembala sidang. Sekarang saya sudah tidak jadi gembala sidang, sudah dipensiunkan. Ya, dulu waktu saya masih jadi gembala sidang, saya memimpin 7 jemaat ya cabang dengan Garing Agel 7. Cabangnya semua 6. Keliling ya, keliling dari kota ke kota sampai luar pulau. Itu. Saya ini siapa? Saya kalau menangani 7 jemaat, waduh, kalau mikir itu sudah nggak mungkin bisa, ini gila ini. Kalau menghandle itu. Ya, mimpin 1 jemaat aja pusing, mumet kok. Apalagi ini mimpin 7 jemaat. Ya, dari Garing Agel ke Geraha Family, lalu Solo, lalu Balikpapan, lalu Samarinda, lalu Makassar, lalu Gempol. Ya, belum lagi saya pernah juga pimpin PA di Denpasar, Bali, bikin kelas tris di sana. Ya, apa enggak mumet ini? Saya sewaktu-waktu merasa saya ini bisa mati. Sekarang pun saya juga merasa itu. Saya sewaktu-waktu bisa mati. Saya sudah umur berapa sekarang? 67 tahun. Ya, lalu saya mengadakan acara-acara seperti ini, Zoom seperti ini. Ya. Lalu saya juga ngajar stris. Yang rutin pasti stris 3 kelas. Ya, Zoom 4 kelas. Ya, obrolan santai, Q&A, katekismus Heidelberg, dan membahas tentang pencobaan. 4 sesi, stris 3 sesi, 7 sesi. Ya, kemudian saya belum dengan kalau ada KTB, saya grup. Belum kalau ada khotbah hari Minggu. Ya, dan pelayanan-pelayanan mungkin ada PI dan sebagainya. Apa enggak cepat mati saya ini? Ya, saya ini banyak orang bilang, "Loh, kok Pak Andi kok tambah kurus? Tambah kurus, tambah kurus." Ya, saya selalu jawab dari dulu ya saya tambah kurus. Saya memang enggak pernah gemuk. Setiap ketemu teman tambah kurus, ya enggak apa-apa lah. Saya cuma berpikir begini, selagi saya hidup, biarlah saya pakai semua kesempatan untuk bisa bagi berkat. Kalau saya sudah kena stroke atau mati, ya selesai. Sudah tidak bisa ngajar lagi. Dan biarlah apa yang saya bagikan ini boleh jadi berkat. Ya itulah perjuangan saya. Ya, saya mungkin kurang tidur. Ya bukan mungkin, pasti deh kurang tidur. Dan saya mungkin banyak pakai waktu untuk merenung, mempersiapkan ya bahan-bahan mengajar dan sebagainya. Tidak apa-apa, saya tidak mengeluh, saya bahagia. Tapi saya sadar ini semua karena topangan dari Tuhan. Topangan dari Tuhan. Begitu topangan ditarik, habis. Oke, berikut. Tujuan Allah secara progresif. Maaf, ini sudah 7:30 lebih.
Mestinya saya berhenti ya. Oke deh, saya berhenti aja deh. Daripada nanti tidak ada diskusi. Saya stop sampai di sini. Kalau ada teman-teman yang mau menanggapi, mau bertanya, mau bagi-bagi berkat, silakan. Saya beri kesempatan kepada Anda. Jumlah yang ikut di Zoom 25 orang, dikurangi saya, dikurangi staff 2-3 orang, jadi 22 orang. Kalau di YouTube saya nggak tahu, karena YouTube itu nggak semuanya menyapa, jadi saya nggak ngerti berapa orang yang di YouTube. Oke, silakan kalau ada teman-teman mau menanggapi, ya, mau bagi-bagi berkat, mau bertanya, saya beri kesempatan siapa saja. Malam Pak Andi. Ya, Pak Theodor. Pak Andi, saya ada penasaran satu hal, Pak. Kemarin itu saya dengar di gereja, setelah Luther melakukan reformasi, kemudian Katolik mengadakan semacam konsili, Pak. Lalu mengatakan Alkitab itu adalah sesuatu yang misteri, Pak. Nah, bagaimana Pak kalau kita kaitkan misalkan predestinasi itu sesuatu yang misteri, Rasul Yohanes tuh hati-hati sekali menuliskan ayatnya dan hanya bisa dibaca oleh pemuka agama. Bagaimana Pak misalkan muncul pandangan seperti itu, Pak? Bagaimana kita sebagai orang Reform menjawabnya, Pak? Bagi saya memang misteri. Tapi misteri yang diungkapkan. Semua wahyu itu misteri semua. Ya, kedatangan Tuhan Yesus itu juga misteri. Siapakah Kristus yang adalah Allah dan manusia juga misteri. Bagaimana Kristus juga mengucapkan Eli Eli lama sabachthani, itu juga misteri. Semuanya misteri. Jadi kalau dikatakan predestinasi juga misteri, ya misteri ya juga. Tapi kan misteri yang diungkapkan supaya manusia boleh mempelajari dan boleh sungguh-sungguh makin mendalami. Ya, seperti itu. Jadi ya harus kita pelajari lah. Saya tahu predestinasi adalah hal yang sangat berbahaya bagi orang Kristen yang baru mulai bertobat. Itu juga kata-kata John Calvin. Jadi predestinasi ini istilahnya jangan cepat-cepat diajarkan kepada orang Kristen yang baru bertobat, belum sudah disodori Allah menetapkan dosa dan sebagainya, ya bisa mumet, ya toh. Ya kasih mulai dasar, makanya di Stris kami di Stris ini pelajaran-pelajaran yang boleh diambil itu harus mulai dari dasar. Semua mahasiswa yang baru pertama kali ikut Stris harus ambil pelajaran dasar, yaitu doktrin Allah dan doktrin Alkitab itu minimal. Yang paling dasar harus doktrin Allah dan doktrin Alkitab. Tidak boleh langsung doktrin keselamatan atau doktrin akhir zaman, eskatologi, tidak boleh. Kalau ada yang melanggar itu saya akan kasih peringatan. Tidak boleh. Tapi mungkin lain kota, lain aturan. Cuma yang Surabaya saya kasih peraturan ketat. Harus ikut mulai dari dasar. Nah, ada yang tanya sama saya, Pak, tapi kalau saya sudah ikut doktrin Allah dari kelas yang bukan Pak Andi Halim, bagaimana? Saya tetap anjurkan ikut lagi. Karena Anda belajar doktrin Allah dari kelas saya sama dari kelas lain, mungkin Anda dapatnya berbeda. Saya tidak menganggap bahwa saya yang paling hebat, tidak. Tapi Anda ikut lagi itu juga memperlengkapi Anda. Anda tidak rugi kok. Benar.
Anda ikut doktrin Allah yang saya ajarkan, sama ikut doktrin Allah dari orang lain yang saudara sudah pernah ikut. Anda ikut saya lagi tidak rugi. Ya, coba tanya sama teman-teman yang sudah ikut double doktrin Allah yang sana dan yang sini. Kan Jauh dapat bedanya, berkah. Pak. Bagaimana Pak Aryo? Jauh bedanya. Jauh bedanya ya. Iya. Saya sedang mengikuti beberapa guru di Andika dan sebagainya. Jauh, tidak dapat apa-apa. Maksudnya tidak dapat apa-apa gimana Pak? Maksudnya. Suaranya kok hilang ya? Iya, hilang. Malam Pak Andi, boleh bertanya Pak Andi? Ya silakan. Pak Andi, ya pertama saya terus terang pribadi bersyukur ya mengikuti acara ini, kelas predestinasi ini paling tidak membuka wawasan baru saya, dan juga ya sungguh masuk logika apa yang Pak Andi sampaikan itu menjadi berkat juga bagi saya. Terima kasih banyak Pak Andi. Sama-sama Pak. Menurut Pak Andi, ketika bicara mengenai predestinasi ini, yaitu dosa manusia, kira-kira menurut Alkitab, dosa awal manusia Adam dan Hawa itu sebenarnya dosanya apa sih Pak? Apakah karena buah itu kan hanya dikatakan dia makan dosa, tapi sebenarnya inti daripada dosa itu apa sebenarnya ketika Adam dan Hawa jatuh itu? Nah, pertanyaan yang kedua Pak, saya nggak tahu, mungkin Pak Andi sudah pernah membicarakan di bagian sesi yang lain, tapi berarti kan kapan sebenarnya iblis itu ada Pak? Berarti sebelum dunia diciptakan iblis itu sudah ada ya? Atau bagaimana Pak? Kapan pada saat itu Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Oke. Oke, yang pertama dosa Adam dan Hawa itu dosa apa? Dosanya sederhana sebetulnya. Dosa Adam dan Hawa itu yaitu melanggar perintah Allah. Kalau mau disederhanakan lagi adalah dosanya Adam dan Hawa itu melewati batas yang sudah diberikan. Jadi Tuhan itu membuat suatu batas. Ini garis ya, batas ini garis. Kamu jangan lewat garis. Lalu Adam dan Hawa lewat garis itu. Nah, itu namanya dosa. Jadi namanya dosa itu dari bahasa aslinya. Ya, dosa itu adalah melanggar batasan. Atau dosa itu juga artinya melanggar perintah Allah. Atau dosa itu juga artinya adalah tidak mencapai sasaran yang harus dicapai. Nah, itu arti dosa, hamarsia, dan beberapa istilah-istilah lain saya tidak ungkapkan karena memang bukan pelajaran manusia dan dosa. Tapi intinya itu. Jadi Adam dan Hawa sebetulnya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, tidak merampok dan sebagainya, tidak. Tapi dia hanya melanggar batas. Loh Pak, melanggar batas kok hukumannya sampai sedemikian rupa? Ya memangnya Tuhan yang sudah buat aturan. Kamu kalau melanggar batas ini, kamu akan mati. Sudah, itu aturannya Tuhan. Loh kok bisa sampai sesadis itu? Gini. Ya masalahnya kamu melanggar aturan dari Tuhan, ya risikonya itu. Karena yang kamu langgar itu Tuhan. Kalau Andi Halim yang buat peraturan Anda langgar, ya paling-paling risikonya Anda tidak boleh ikut ujian misalnya gitu. Ya toh? Tapi kan tidak akan dimasukkan penjara.
Ya, Anda bolosan pun tidak akan dimasukkan penjara. Saya kan tidak mungkin lapor polisi. Pak polisi, tolong Pak Sony ini dimasukkan penjara. Kenapa? Suka bolos tris. Ya tentunya tidak. Tapi kalau Anda mencuri mobilnya orang, nah itu bisa masuk penjara. Jadi pelanggarannya itu pelanggaran apa? Ya itu seperti saya bilang dulu, kalau Anda membunuh maling, ya mungkin masih bisa ditolerir karena maling itu mengancam nyawa Anda. Jadi Anda membela diri. Tapi kalau Anda membunuh teman Anda, wah ya Anda pasti dihukum. Kalau Anda membunuh polisi, wah hukumannya akan lebih berat lagi. Kalau Anda membunuh presiden, lebih berat lagi. Nah ini Anda melawan hukum Allah. Nah itu resiko yang sudah Tuhan buat aturan seperti itu. Ya itu yang pertama. Yang kedua apa saya lupa tadi. Mengenai iblis, Pak. Oh ya, iblis kapan memberontaknya? Kalau Pak Sony ikut yang di satanologi, pasti sudah ketemu jawabannya. Tapi saya jawab di sini singkat. Kalau mau lengkapnya, silahkan ikut di satanologi itu. Iblis kejatuhan malaikat, ya, kejatuhan malaikat itu kapan? Pertama, begini, kapan malaikat diciptakan? Karena juga tidak ada di hari pertama sampai hari ke-6. Kapan Tuhan menciptakan malaikat? Nah, ada seorang penafsir yang mengatakan memang tidak diketahui kapan malaikat diciptakan, tapi yang pasti antara hari pertama sampai hari ke-6. Karena memang waktu penciptaan Tuhan mencipta malaikat juga. Di waktu penciptaan. Jadi selesai semuanya itu dari hari pertama sampai hari ke-6 ya selesai semua. Sudah artinya sudah tidak ada penciptaan lagi antara hari pertama dan hari ke-6. Selesai itu kan hari ke-7 dan Tuhan berhenti dari pekerjaan penciptaannya. Ya, jadi antara itu. Lalu setelah malaikat diciptakan, kapan jatuhnya? Jatuhnya ya pasti mungkin antara hari pertama hari ke-6 itu, ya. Dan tidak mungkin jatuhnya itu setelah manusia jatuh dalam dosa. Nah, mungkin kan? Pasti sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi kejatuhan malaikat dalam dosa itu antara hari pertama sampai sebelum Adam dan Hawa digoda ular. Nah itu persisnya nggak ada yang tahu. Ada yang menafsirkan bahwa hari pertama, sebelum hari pertama dikatakan alam ciptakan langit dan bumi, lalu bumi itu gelap dan chaos, ya, dan dalam keadaan kacau. Nah itu lalu ditafsirkan kekacauan itu adalah gara-gara iblis yang merusak bumi. Jadi kalau begitu kan sebelum penciptaan iblis sudah ada. No, itu tafsiran yang terlalu spekulatif. Karena tidak ada indikator yang mengatakan bahwa bumi yang belum berbentuk itu dirusak iblis, sama sekali tidak. Saya sekarang setuju bahwa itu bukan iblis. Dulu saya pernah menafsirkan bahwa itu iblis. Tapi setelah saya lihat konsistensi penciptaan antara hari pertama sampai hari ke-6, berarti sebelum hari pertama, iblis pun tidak pernah ada. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa bumi waktu itu belum berbentuk? Ya memang Tuhan cara menciptakan itu bertahap. Ya.
Pertama dibuat penciptaan itu planet-planetnya dulu atau ya itu tadi benda-benda di langit, langit dan bumi kan, Allah menciptakan langit dan bumi, dan bumi belum berbentuk, jadi mirip seperti planet-planet lain yang belum berbentuk. Jadi Tuhan memang mau bertahap membentuk bumi secara hari pertama sampai hari ke-6, ditata istilahnya. Nah, yang lain, yang planet-planet itu tidak berbentuk semuanya. Ya coba Anda lihat aja planet-planet mana yang berbentuk. Ya semua kan tidak teratur kan. Istilahnya gitu. Permukaan planet-planet itu tidak teratur semua. Ya itulah bumi yang tidak teratur dulu. Awalnya itu bumi tidak teratur seperti itu. Pak Andi. Ya, Bapak Elia. Sorry, pertanyaan Pak Sony ada yang ketiga Anda ya? Oh, enggak Pak, silakan Pak. Sudah Terima kasih, terjawab ya Nanti. Pak ya? Iya. Nanti Bapak ikut yang satanologi Pak. Pak Sony. Iya, sedang dengar juga Pak satanologi, baru seri kedua Pak. Oh iya, oke. Ya, thank you. Silakan Bapak Elia. Saya tadi masuk maunya menghantarkan chattingan di Zoom Pak, itu menarik Pak. Pak Tio tiba-tiba memberikan selamat atas kelulusan STRIS. Ini kemana dan kemana itu satu. Yang kedua, chattingannya Pak Martin menarik sekali Pak. Kalau kita nothing selama ini setelah mengikuti Zoom Pak Andi Halim. Lalu ditutup sama dia, apakah saya harus masuk laboratorium STRIS ini itu yang menyebabkan saya harus masuk. Ternyata saya lebih tertarik kepada yang ketiga Pak. Tentang iblis itu. Iblis tidak dicatat kapan diciptakannya oleh Allah, dan tidak dicatat kapan kejatuhannya. Berarti objek iblis ini nggak penting Pak, sehingga tidak dicatat di dalam sejarah penciptaan alam semesta. Pertanyaan saya Pak, saya tadi tergelitik membuka Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ayat 1. Ayat 2 Pak, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupin samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Tuhan menciptakan air dulu Pak, kan gitu logikanya. Walaupun nanti di ayat keberapa itu memisahkan air di atas dan di bawah. Jadi logikanya sebelum semua diciptakan, Allah menciptakan air dan bumi yang kosong. Bagaimana Pak menjelaskan tentang double predestinasi yang satu ini Pak? Bahwa komponen air menjadi sangat vital dari alam semesta. Thank you Pak. Wah, saya tidak bisa bahas itu. Karena bagi saya tidak pernah merenungkan keberadaan air dan sebagainya. Yaitu ada, ya istilahnya waktu Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala materinya, tentunya maksudnya bumi itu kan materi kan. Ya ada tanahnya, ya ada airnya begitu. Ya mungkin ada panasnya dan sebagainya, karena menurut ilmuwan itu kan pusat bumi ini kan api yang panas kan, menurut para ahli loh ya. Pusat bumi ini kan panas. Jadi ada apinya, ada airnya, ada daratannya. Jadi saya sih tidak menafsirkan apa-apa tentang itu, karena memang dikatakan belum berbentuk dan belum diatur.
Dan nanti baru hari pertama dan seterusnya baru ada aturan-aturannya begitu. Sebetulnya ini menjadi satu pertanyaan awal Pak, cuma tidak pernah Tuhan kasih saya mengangkatnya di forum resmi seperti ini. Tapi tiba-tiba tanda kutip tadi Tuhan membuka pintu melalui Pak Sony. Jadi saya langsung ingat dilema saya berpuluh tahun yang lalu. Hari ini juga belum bisa dijawab. Jadi kembali kepada pembahasan yang saya angkat di chatting Pak, itu tolong dijawab. Dua rekan kita yang selalu ikut Zoom, terutama rekan saya Pak Martin Luki, sangat bagus pertanyaan di chat Pak. Tolong dibahas, thank you. Iya. Ini setelah saya ikut sesi demi sesi acara ini, perasaan dan pikiran saya jadi I'm nothing. Apa normal nih Pak? Ya berarti mulai normal. Kalau sudah terjawab mulai normal, jadi sebelum ini Pak Martin tidak normal ini Pak. Iya loh. Jadi kita ini menyadari siapa diri kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan yang sebetulnya nothing ini. Tapi puji Tuhan karena topangannya kita yang nothing menjadi something. Tapi something dalam topangannya. Kalau tidak ditopang ya langsung jadi nothing juga begitu. Ya, apa perlu dites di lab stris? Ya, silakan kalau mau dites. Oke, ada yang lapor YouTube 47 penonton. Ya, saya tadi lihat 48 ya. Kemudian Shalom Pak Andi, bagaimana memahami kehendak decretive will of God dan kehendak perintah perceptive will of God. Apakah itu memang suatu misteri yang susah dipahami? Ya, jadi memang penetapan Allah itu kalau menurut beberapa teolog reform itu ada dua macam penetapan Allah, yaitu penetapan Allah yang bersifat otoritas yang mutlak, ya, langsung dari Allah begitu. Dan ada yang kedua yang bersifat izin, artinya yang kalau saya lebih cocok menerjemahkan izin itu dengan menggunakan second cause. Jadi ada yang first cause, ada yang second cause. Nah, itu penetapan Allah itu pakai dua bagian itu, dua kategori tersebut. Nah, first cause itu berarti langsung Allah yang bertindak, itu first cause. Semua bersumber dari first cause, yaitu dari penetapan Allah yang penyebab pertama. Tapi di dalam terjadinya momentum itu bisa menggunakan second cause. Ya, nah second cause itu sepertinya Allah itu memberi izin hal itu terjadi. Tapi saya lebih suka pakai istilah Tuhan menggunakan sarana kedua untuk rencananya terwujud. Sarana kedua. Jadi sarana kedua itu menjadi second cause-nya. Seperti misalnya contohnya ular. Ular itu dipakai Tuhan jadi second cause untuk Adam dan Hawa mengalami kejatuhan dalam dosa. Jadi itu second cause. Kalau second cause ini di stop oleh Tuhan, ya nggak akan jadi, tidak akan terjadi. Misalnya buah pengetahuan yang baik dan jahat, Tuhan tahu itu bisa menjadi penyebab Adam dan Hawa akan tertarik. Lalu Tuhan tidak mau itu terjadi, ya dicabut aja pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dicabut sehingga tidak ada lagi godaan untuk Adam dan Hawa, kan selesai. Tapi
Ya, memang itu rencana Tuhan dan itu harus terjadi. Karena tadi pusatnya adalah salib Kristus. Ya, puji Tuhan. Ini sudah jam 9 lebih, Saudara. Jadi kita harus berhenti ini. Cuma tadi kesaksian Pak Aryo itu, tolong dijelaskan Pak Aryo tadi terpotong. Iya Pak, itu cuma saya bilang bahwa kalau ikut doktrin Allah itu mesti kalau berkali-kali memang tidak rugi apa-apa. Tapi yang untung yang generasi yang sekarang ikut Bapak sekarang ini. Karena saya ikut yang generasi yang lain-lainnya di gereja lain, dapatnya jauh dapatnya. Oh, jadi Pak Aryo menganjurkan ikut yang sekarang ya? Iya, gurunya berani soalnya. Jadi meskipun sudah ikut yang kelas lain, ikut yang kelas sekarang. Terlalu sopan sebelumnya. Yang sebelumnya terlalu sopan, tidak berani. Kalau yang sekarang ini terlalu kasar mungkin ya Pak. Vulgar. Yang sekarangnya terlalu vulgar. Maksudnya jelas, kalau ngomong itu jelas gitu. Iya. Hitam putih enggak abu-abu atau apa gitu. Mungkin sungkan sama Tuhan. Ya, oke. Dianjurkan semua saudara nanti ikut doktrin Allah ya. Yang belum ikut doktrin Allah semester depan. Sekarang semester ini sudah berlangsung, ada doktrin Alkitab yang semester ini. Ada yang tanya ya, Bu Nita tanya saya, kapan doktrin Allah muncul? Ya, tunggu nanti bulan Desember dan Januari akan diumumkan. Mulainya kelasnya akan mulai bulan Februari 2022. Kalau saya masih hidup ya. Kalau mau yang instan nanti pakai yang di Streets punya, hanya 5 sesi saja. Oh ya, nanti di Jakarta saya juga mengajar street doktrin Allah juga, tapi hanya 5 sesi A3 jam. Jadi total 15 jam. Ya, kalau di Surabaya ini 14 sesi A2 jam, jadi total 28 jam. Di Jakartanya di mana, Pak? Di Jakarta ada linknya nanti. Bapak bisa lihat di, tapi tidak semua. Di Streets ada Pak, WA-nya. Jadi ini ya, tidak semua ikut WA Streets ya. Coba tolong dari host bisa masukkan itu linknya ini, Street Jakarta. Saya mengajar Street Jakarta. Sebentar, saya bisa kok ambil itu. Ya, ini contohnya Bu Willy ini dulu kenal saya itu ya dari Street Jakarta ya. Iya, Pak Andi. Tapi itu jam ngantuk sekali, Pak Andi. Iya, betul. Jam ngantuk. Ya. Nah, ini mana ini ya? Bagaimana ini cara mengkopinya? Ini gambar. Oh ya, saya share aja gambarnya. Saya share gambarnya. Nah, ini bisa lihat. Doktrin Allah bagian pertama. Pendeta Andi Halim 5 kali Sabtu. Tanggal 6, 13, 20, 27 November sampai 4 Desember. Berarti pada bagian keduanya juga ya, Pak Andi? Ada bagian kedua. Oh. Nah, ini 12.30 sampai 15.30. Ya betul Bu Willy, ini jam ngantuk. Ya toh? 3 jam kelamaan. 3 jam capek, Pak.
Iya, tapi ada istirahatnya, 2 kali istirahat. Lalu link pendaftaran ini https://2 kali bit.ly/online/daftar doktrin Allah 1. Ini online ya Pak? Online. Di screenshot aja Pak. Siapa yang berminat di screenshot? Ya, silakan di screenshot. Ini saya perbesar nih. Jadi mulainya bulan depan ya, awal bulan depan 6 November sudah mulai. Bentar, kalau secara teks bisa enggak ya? Nanti minta tolong dari WA grup aja Pak. Oke. Baik. Pak Andi, saya tuh WA ke grup Stris Ngagel. Ya. Tanya, ada temen nanya nomor rekening pelayanannya tuh berapa, nggak dijawab Pak. Nomor rekening? Iya, untuk pelayanan, jadi ada orang nanya gitu loh. Mungkin untuk Strisnya atau yang untuk pelayanannya Pak Andi itu loh. Yang minggu lalu pernah Bapak bilang. Oh ya, di ini Pak, bisa masuk di websitenya Radio RMC Pak. Oh, di Google-nya ya website-nya. Ya, websitenya Radio RMC Surabaya. Itu nanti ada nomor rekeningnya Pak. Cuma satu ya nomor rekeningnya Pak? Ya, satu aja. www.rmcsurabaya.net. Oke, semuanya sudah selesai. Cuma Pak Sugianto harus jelas loh, itu untuk RMC atau untuk STRIS. Itu kan harus begitu ya Pak? Bukan? Oh ya, ditulis. Nah, tujuannya. Ngerti saya, yang penting yang untuk yang buat ini loh, yang Zoom ini Pak Andi. Ya, itu STRIS sama. itu. Bisa. STRIS. Buat Radio RMC gitu aja. Untuk mendukung pelayanan Radio RMC. Oke? Oke, Pak. Ya. Ini host ini mestinya bisa bantu saya ini. Coba kasih ini linknya apa ini Radio RMC. Sudah saya ketik sendiri aja. Ya, ini Pak Sugianto sudah ada di chat. Linknya Radio RMC. Bisa lihat Pak di chat. Oh, di chat yang apa Pak? Oh, chat ini ya. Chatnya Zoom. Ya. Nah, itu ada Pak alamat linknya. Ya. Oke, kita tutup dalam doa, kita bersyukur pada Tuhan. Mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin Anda bisa masukkan di WA atau juga tulis di YouTube, chatnya YouTube untuk bisa saudara bertanya. Oke, kita akan berdoa. Saya minta ada satu teman yang pimpin doa.
Ini ada yang Pak Rudi Desfortin. Bisa pimpin dalam doa Pak Rudi? Buat kita semua. Oke, headset dulu sebentar, Pak. Iya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih pada malam hari ini. Kami terus diperlengkapi tentang kebenaran firman Tuhan. Sesi demi sesi kami sudah mengikuti, dan mau bersyukur pada malam hari ini boleh secara perdana boleh bergabung di live Zoom malam hari ini. Iya. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran-pengajaran yang sudah Engkau berikan bagi kami melalui hamba-Mu, Pak Andi Halim. Kiranya Engkau pakai terus beliau dalam menyampaikan kebenaran-Mu tentang predestinasi, biar kami semakin memahami. Pimpin kami ya Tuhan untuk waktu selanjutnya, supaya kami terus boleh memiliki kerinduan untuk terus belajar tentang kebenaran Tuhan. Ya. Kami serahkan selanjutnya waktu kami pada malam hari ini, biar Tuhan memberkati kami selalu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.